Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Amalia dari kelompok 8 sebagai moderator dari kelompok 7. Kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalahnya yang berjudul Prosedur Pertolongan Pertama yang terdiri dari anggota 1. Arsy Wahdani Mahda, 2. Andika Griola, 3. Nur Anissa. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy Wahdani Mahda selaku pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu poin pertama, pengertian pertolongan pertama. Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera yang memerlukan penanganan medis dasar. Nah, medis dasar adalah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh awam yang terlatih secara khusus. Adapun P3K atau First Aid adalah perawatan pertama yang dapat dilakukan penolong yang diberikan kepada orang yang mendapat kecelakaan atau sakit yang mendadak sebelum dibawa ke rumah sakit. Menurut penelitian WHO, didapatkan data bahwa kecelakaan anak disebabkan oleh 30% kendaraan bermotor, 55% oleh jatuh, 4% oleh kebakaran, 13% tenggelam, dan 21% oleh cedera tidak disengaja. B. Dasar-dasar pertolongan pertama. Di sini ada 4 poin yang akan saya jelaskan, yaitu pertama, pertolongan pertama mengatasi memar. Apabila Anda mendapati memar, maka segeralah kompres dengan es batu dan hindari menggunakan air hangat. Mengompres dengan es batu adalah bentuk pertolongan pertama yang dapat mempersempit pembuluh darah yang bocor dan memulihkannya perlahan. Memar bisa disebabkan oleh apapun, baik oleh benturan, pukulan, atau hal lainnya. Warna biru keunguan di permukaan kulit tersebut terjadi akibat pembuluh darah yang pecah dan menyebabkan darah menjadi menggumpal. Untuk 48 jam pertama, kompreslah bagian tubuh yang memar dengan es batu selama 20 menit, setiap 1 jam sekali. Kemudian setelah 48 jam berlalu, gantilah kompresan tersebut dengan kain yang telah dibasahi air hangat untuk merangsang sirkulasi kembali normal. Kedua, pertolongan pertama mengatasi kulit terbakar. Yang harus dilakukan saat kulit terbakar adalah mengaliri bagian yang terbakar dengan air mengalir selama 15-20 menit. Kemudian mengompres area tubuh yang terbakar dengan kain yang telah dibasahi dengan air dingin, dan jangan mengoleskan salep dengan kandungan aloe vera atau vitamin E. Penyebab kulit terbakar atau melepuh paling banyak terjadi akibat tidak sengaja memegang benda yang panas atau terkena minyak panas. Apabila luka bakarnya cukup parah, Anda harus membawanya ke instalasi gawat darurat agar ditangani dengan cepat. Ketiga, pertolongan pertama mengatasi mimisan. Pada saat mimisan, kompres hidung untuk mencegah pendarahan dan jangan memasukkan tisu ke dalam hidung sambil menegakkan kepala. Menegakkan kepala ke belakang dan menyumbat hidung dengan tisu hanya akan membuat darah turun ke arah tenggorokan dan perut Anda. Apabila menelan terlalu banyak darah, maka hal itu akan semakin buruk bagi kesehatan. Jadi cara terbaiknya adalah ambil tisu atau kain, kemudian pencet hidung Anda dengan menggunakannya, tahan 10 menit atau hingga mimisan berhenti. Keempat, pertolongan pertama mengatasi keselak dan kram. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengompres bagian dengan es batu. Kompresan dingin ini membantu menghilangkan peradangan dan pembengkakan. Lakukan hal tersebut kurang lebih 24 jam. Baik, mungkin itulah materi yang dari saya. Selanjut ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa selaku pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu pertama, kewajiban pelaku pertolongan pertama. Menjaga keselamatan diri anggota, tim, penderita, dan orang sekitarnya. Dapat menjangkau penderita, dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa, meminta bantuan atau rujukan, memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat, membantu pelaku pertolongan pertama lainnya, mempersiapkan penderita untuk ditransportasi. Kedua, alat pelindung diri APD. 1.
1. Sarung tangan latex. 2. Kacamata pelindung. 3. Baju pelindung. 4. Masker penolong. 5. Masker resurtasi. 6. Helm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tendrola. Di sini kita akan membahas tentang kasus-kasus kecelakaan. Kita mengambil 3 kasus. Kasus pertama itu tentang kronologi kebakaran pabrik Tenggerang yang mengakibatkan 23 orang tewas dan puluhan orang lain luka-luka. Kasus kedua, 2 orang pekerja bangunan tewas karena kesetrum yang hendak ingin memindahkan batu bata bangunan yang ada di lantai 2. Kasus ketiga itu 4 pekerja di pabrik gula tewas tersiram air panas dan 2 orang lainnya yang bekerja terluka. Selanjutnya, di sini kita juga harus tahu prosedur evakuasi korban. Yang pertama itu prosedur evakuasi keadaan darurat gempa diketahui. Pertama, 1. Segera tinggalkan sesuai dengan petunjuk tim evakuasi. 2. Berlari, ikuti tanda keluar dan jangan panik. Ketiga, wanita tidak boleh menggunakan sepatu hak atau heels yang tinggi saat evakuasi. Keempat, beri bantuan bagi orang yang tidak mampu. Kelima, berkumpul di daerah yang aman yang telah ditentukan. Selanjutnya, prosedur evakuasi keadaan darurat kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Kedua, selanjutnya prosedur evakuasi keadaan darurat kebakaran. 1. Tetap tenang dan jangan panik. 2. Segera menuju tangga darurat yang terdekat. 3. Janganlah membawa barang yang lebih besar dari tas. 4. Bila pandangan tertutup asap, berjalanlah dengan merayap pada tembok. Kelima, janganlah berbalik arah dan segera menuju ke arah tempat aman yang jauh dari api. Dari beberapa poin tentang prosedur pertolongan pertama yang sudah kita dengarkan oleh pemateri, kesimpulannya adalah pertolongan pertama merupakan hal yang penting yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Dalam melakukan tindak P3K, penolong perlu memiliki alat dan bahan untuk menangani luka. Biasanya, alat dan bahan ini diletakkan di dalam kotak yang disebut dengan kotak P3K. Sekalipun bukan dokter atau juru kesehatan, manusia hendaknya memiliki pengetahuan tentang P3K agar bisa bermanfaat dalam kehidupan bermanusia. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.